Bentar ya. Jadi strategi lolos beasiswa PPG Prajab tahun 2022. Kenapa saya kasih tahun 2022? Dikarenakan PPG Prajab telah dibuka untuk tahun ini. Sedangkan untuk tahun depan kita belum tahu untuk kebijakannya. Baik, sebelum kita ke topik utama, nah saya ingin menanyakan nih dari Kak Khilia, Kak Rizka, dan Kak Sania, kesibukan untuk saat ini apa saja ya? Mungkin dari Kak Rizka dulu. Kesibukan saat ini karena udah mau mulai kuliah ya, jadinya ya menyiapkan untuk mengikuti perkuliahan, siapin kos, pilihan lagi, kayak gitu sih. Berarti seperti maba lagi ya, mahasiswa baru ya? Ya betul, seperti mengulang dari nol lagi jadi maba lagi. Karena kalau PPG ini kan full time seharian, jadi nggak bisa disambi kerja, otomatis ya mau nggak mau kerjanya harus resign dulu atau cuti dulu. Oke, baik. Untuk Mbak Khilia, kesibukannya apa sekarang? Nggak jauh beda sama Mbak Rizka. Jadi mempersiapkan PPG karena Senin kan sudah mulai kuliah. Jadi mempersiapkan segala hal. Kerjanya juga resign dulu karena full time. Jadi sama kayak Mbak Rizka. Oke, baik. Untuk Kak Sania gimana Kak Sania? Kalau dari aku sih sama sih, nggak jauh beda sama Kak Rizka sama Kak Hilya ya. Selain resign kerja, saat ini aku ya jadi mahasiswa kayak maba gitu. Jadi mempersiapkan perkuliahan. Kebetulan nanti kan Senin udah mulai kuliah nih kalau di UNES, seperti itu. Baik. Oke, makasih ya. Berarti untuk kesibukan dari ketiga teman kita ini yaitu mempersiapkan kuliah nanti ya di hari Senin. Jadi mahasiswa baru lagi. Iya. Mengenang masa-masa 4 tahun yang lalu ya. Bukan 4 tahun yang lalu sih. Mungkin beberapa tahun yang lalu. Baik, sesuai dengan tema diskusi santai strategi lolos beasiswa PPG Prajab. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih. Saya kan juga baru lulus nih alhamdulillah dari Universitas Negeri Semarang ya. Dari Prodi Pendidikan Biologi. Nah, saya bingung sebenarnya arti PPG itu apa sih? Soalnya kan apakah PPG ini informasi mudah didapat atau tidak? Saya juga kebetulan kurang paham nih. Untuk Kak Khilia gimana ya untuk PPG ini? Ya, jadi kalau untuk PPG ini kita sebenarnya bisa akses informasinya di webnya PPG Kemdikbud. Nah, di situ sudah tersedia semua penjelasan PPG itu seperti apa, manfaatnya seperti apa, kemudian setelah PPG itu nanti kita harus apa. Nah, itu sebenarnya sudah disediakan oleh Kemendikbud. Nah, itu bisa kita akses oleh siapapun, jadi tidak terbatasi, oleh siapapun bisa diakses. Nah, kalau ditanya PPG Prajabatan itu apa? Nah, PPG itu kalau diidentifikasi kan namanya PPG, Pendidikan Profesi Guru. Berarti program pendidikan yang diselenggarakan setelah kita dapat gelar sarjana, ataupun kalau sarjana terapan itu diploma 4 ya. Nah, itu baik dari cabang ilmu kependidikan ataupun non kependidikan, atau biasanya kita sebut ilmu murni. Nah, yang ingin jadi guru gitu. Kemudian nanti kalau PPG kita dapat serdik. Nah, sertifikat pendidik ini penting banget nih buat kita. Soalnya ibaratnya kalau kita naik motor, nah serdik nih SIM-nya gitu. Oke, baik. Cukup jelas ya untuk penjelasan mengenai PPG. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak. Kan yang kita tahu di dalam mendapatkan sertifikat itu kan pemerintah itu melaksanakan PPG itu bukan hanya Prajab saja ya. Yang seperti kita tahu ada Daljab juga. Nah, untuk perbedaannya antara Daljab dan Prajab itu apa ya Kak? Kak Khilia.
Ya, kalau dari diidentifikasi dari namanya saja pasti sudah berbeda ya, prajabatan dan dalam jabatan. Kalau PPG prajabatan pasti PPG yang diselenggarakan untuk mereka yang belum menjabat sebagai guru di sekolah, begitu. Sebagai sekolah, kemudian perbedaannya adalah sebelum dan sesudah mengajar, seperti itu. Kalau PPG prajabatan harus datanya itu harus tidak masuk dalam Dapodik atau Simpatika. Kalau Dapodik itu kan miliknya Kemdikbud, kalau Simpatika itu miliknya Kemenak. Nah, itu tidak boleh ada data kita di Dapodik dan juga di Simpatika kalau PPG prajabatan. Nah, kalau PPG dalam jabatan kan ini sudah mengajar. Nah, itu harus ada di Dapodik dan Simpatika, seperti itu. Oke, baik-baik. Terima kasih Kak Khili atas jawabannya. Nah, berarti bisa disimpulkan untuk PPG Prajab itu diperuntukkan untuk calon guru ya. Berarti belum menjadi guru ya. Calon guru yang belum mendapatkan Dapodik maupun belum terdaftar di Simpatika. Sedangkan untuk PPG dalam jabatan adalah guru yang sudah mendapatkan Dapodik dan telah terdaftar di Simpatika. Berarti untuk PPG Prajab ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru lulus sangat itu ya, diprioritaskan atau semua umur bisa daftar? Kalau untuk aturan tahun ini maksimal umur 32 tahun. Begitu. Jadi 33, 34 tidak diperkenankan untuk mengikuti PPG prajabatan, seperti itu. Oke, baik Kak Khilia. Nah, untuk Kak Sania, kita waktu itu pernah dapat contoh kasus seperti ini, Kak. Ada beberapa orang yang terdaftar di Dapodik, tapi di Dapodik itu datanya bukan menjadi guru. Beliau itu menjadi tenaga administrasi. Nah, untuk kasus ini apakah orang tersebut bisa mendaftarkan PPG Prajab atau tidak ya, Kak? Baik, Kak Faiz, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk studi kasus yang seperti itu, lebih kemungkinan sih untuk bisa masuk, untuk bisa lolos itu kan mungkin bisa dimungkinkan ya. Tetapi ada baiknya jikalau kita minta dulu nih ke operatornya, mungkin operator sekolah atau bisa langsung ke dinas pendidikannya untuk bisa minta dinonaktifkan dulu di data di Dapodiknya, seperti itu. Jadi agar kita itu istilahnya cari aman lah gitu, biar enggak, karena kan kalau misal udah daftar nih, udah capek-capek daftar, capek-capek usaha, ternyata kepentok di data di Dapodik itu gitu. Jadi gitu sih, lebih aman di offin dulu aja, seperti itu. Baik. Untuk Mbak Rizka nih. Nah, kan yang kita tahu PPG Prajab atau semua kegiatan pasti ada manfaatnya kan. Nah, untuk manfaat dari PPG Prajabatan ini apa ya, Kak Rizka? Oke, terima kasih Kak Faiz pertanyaannya. Tadi sempat disinggung sedikit ya sama Kak Hilya. Yang poin paling penting dari PPG Prajabatan ini adalah mendapatkan sertifikat pendidik. Nah, kalau dilihat-lihat nih polanya, untuk jadi guru sekarang ini hampir disamakan dengan kalau mau jadi dokter dan apoteker ya kan. Luar biasa ya berarti ya. Nah, kan kalau mau jadi dokter itu kan harus koas dulu baru bisa praktek nih. Jadi apoteker juga harus profesi apoteker dulu baru bisa jadi apoteker. Nah, ini kemungkinan ke depannya untuk menjadi guru polanya juga seperti itu. Kita harus punya sertifikat pendidik dulu baru bisa daftar untuk jadi guru ke sekolah negeri ya ini. Kalau ke sekolah swasta mungkin beda peraturan tergantung yayasan ya. Tapi kalau ke sekolah negeri, peraturannya yang terbaru, kalau mau jadi guru harus punya sertifikat pendidik. Itu manfaatnya yang paling utama ya, yang paling utama. Yang kedua, dengan kita ikut PPG Prajabatan ini, kita akan mendapat materi perkuliahan mengenai pedagogi, sosial kultural dan lain sebagainya. Jadi di PPG ini kita udah nggak dapat materi mengenai bidang kita masing-masing nih. Misal saya kan lulusan kimia ya. Nanti di pelajarannya
udah nggak ada lagi tuh mapel kimia organik atau kimia dasar dan lain sebagainya. Maksudnya semuanya ke arah pendidikannya, filosofi pendidikan, pengembangan pendidikan dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, sesuai namanya nih, pendidikan profesi guru. Dengan kita ikut PPG ini, kita akan diakui sebagai guru profesional. Oke, baik Kak. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai arti dari PPG, terus manfaatnya, siapa saja yang boleh mengikuti. Nah, setelah itu yang kita perlu ketahui, gimana sih cara kita mendaftar PPG Prajab ini? Barangkali kan teman-teman kita di sini juga masih bingung nih, bagaimana cara daftarnya, terus mengakses website apa, dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, Kariska. Oke, jadi untuk kita mau daftar PPG, kita bisa akses ke ppg.kemdikbud.go.id. Nanti di situ kita pilih yang PPG Prajabatan. Kalau kita buat akun dulu nih, kan kita baru, belum punya akun, belum pernah mendaftar kan, jadi kita buat akun dulu, pakai email nggak apa-apa, pakai email bisa. Nanti pakai email dapat verifikasinya, nah kita langsung bisa lengkapin data-data yang dibutuhin dan ikutin proses seleksinya. Oke, baik Kak Rizka. Nah, untuk Kak Sania, tadi kan Kak Rizka sudah menjelaskan mengenai proses atau cara pendaftaran. Untuk Kak Sania, sebenarnya bagaimana proses seleksinya sih? Kan setelah kita daftar, seleksi apa yang harus kita lalui selama PPG Prajab tahun 2022 ini? Oke. Nah, jadi untuk program profesi guru atau PPG Prajabatan tahun 2022 ini, kita nanti 3 seleksi seperti itu. Jadi yang pertama itu seleksi administratif dulu, lalu yang kedua itu ada seleksi substantif atau istilahnya itu seperti tes seperti itu. Nah, yang ketiga nih itu adalah tes wawancara seperti itu. Jadi ada 3 tahapan seleksi. Itu sih. Baik, menarik ya. Tadi ada 3 tes. Yang pertama administrasi, yang kedua itu tes substansi, dan yang ketiga itu tes wawancara. Ya. Nah, kita ke tes substansi dulu, Kak. Sebenarnya apa aja sih yang diteskan pada tes substansi ini? Apakah kita hanya mengerjakan soal kebidangan atau ada psikotesnya atau numerik dan literasi? Mungkin bisa dijelaskan, Kak. Nah, jadi untuk tes substantif kali ini yang di PPG 2022 ini itu mencakup dalam 3 bidang, soal literasi, numerasi, dan juga soal kompetensi bidang. Nah, literasi dan numerasi ini mencakup tentang tes tentang literasi dan juga numerasi yang berhubungan dengan fase, atau kalau di kurikulum Merdeka itu kan mengenal istilah fase atau tingkatan kemampuan peserta didik seperti itu. Jadi untuk fasenya itu disesuaikan dengan prodi kita. Misalkan kalau aku kan fisika ya, fisika itu biasanya untuk SMA. Nah, berarti lebih banyak kita belajar di fase yang untuk SMA seperti itu, untuk literasi dan numerasinya. Dan juga untuk yang ketiganya itu adalah tes kompetensi bidang. Nah, di tes kompetensi bidang itu awalnya pada bingung teman-teman. Jadi kan sempat bingung nih, kita mau tesnya itu tentang full kompetensi bidang yang tentang misalkan fisika itu soal-soal fisika di SMA atau juga tentang pedagogi seperti itu. Nah, ternyata nih fun fact-nya kalau di PBG Prajab ini tesnya itu mencakup tentang materi-materi yang kita kuasai seperti itu. Khususnya itu di SMA, misalkan itu materi fisika yang ada di SMA seperti itu, yaitu kita bisa latihan dari situ, dari soal materi fisika SMA dan juga soal-soal SBMPTN seperti itu. Nah, banyak keluarnya di situ sih, di soal-soal materi dan juga penguasaan konsep seperti itu. Oke, baik. Untuk Kak Hilya, tadi kan kita sedang membahas tes substansif ya. Nah, untuk hal yang harus kita siapkan sebelum tes itu apa sih, Kak? Sama tips dalam menghadapi tes substansi ini?
Ya, kalau ditanya tips atau strategi, pastinya yang pertama adalah belajar ya. Pasti Iya, belajar. baik. Pasti harus belajar karena kita mau tes. Itu ada tes tertulisnya. Nah, tapi kan setiap orang itu punya cara belajarnya sendiri-sendiri ya. Antara satu orang dengan satu orang yang lain pasti kan punya cara belajar sendiri. Nah, di sini saya mencoba untuk share pengalaman saya ketika mempersiapkan tes substansi. Nah, mungkin bisa menjadi referensi belajar teman-teman. Jadi kalau saya itu belajarnya secara berkala, tidak yang memforsir tenaga yang langsung satu hari itu harus 5 jam belajar, seperti itu tidak. Nah, mungkin hanya 1 hari 1 jam, 2 jam seperti itu, dan kebanyakan latihan soal seperti yang disinggung sama Kak Sania tadi, yang setara SBMPTN, kemudian juga ada setara ujian nasional, seperti itu. Kemudian juga latihan soal yang setara ujian masuk P3K, karena standar tes PPG ini setara dengan tes rekrutmen ASN atau P3K, seperti itu. Jadi perbanyak soal aja. Soal-soal, kalau saya kan biologi ya, jadi saya dulu memperbanyak soal-soal latihan ujian nasional SMA biologi, kemudian juga soal-soal SBMPTN dan juga soal-soal P3K, seperti itu. Nah, kemudian setelah ngerjain soal nih kan nanti sambil di cross check apakah jawabanku benar, seperti itu. Nah, ketika nanti jawabannya ada yang kurang tepat, nah itu saya baru baca materi. Jadi tidak semua materi saya baca karena tes substantif itu tidak semua materi keluar. Hanya beberapa saja yang muncul di tesnya itu. Jadi tidak semua materi SMA itu keluar semua, tidak ya. Nah, jadi kalau saya gitu, latihan soal dulu di internet itu kan banyak yang menyediakan bank soal P3K, bank soal SBMPTN, itu kan banyak. Nah, itu saya latihan dari situ, kemudian setelah cross check kunci jawabannya, kalau ada yang kurang tepat, oh berarti saya kurang di materi ini. Nah, itu baru saya cross check materi, baca-baca materi seperti itu. Nah, selain belajar, pastinya juga berdoa dan minta restu kepada orang tua. Karena tanpa restu orang tua kita tidak bisa apa-apa. Gitu, Kak. Baik. Terima kasih Kak Hilya. Nah, untuk Kak Rizka sendiri kan yang kita tahu untuk Kak Rizka setelah lulus sempat mengajar ya atau masuk ke sekolah dalam belum pernah? Belum pernah belum sama pernah. sekali. Berarti intinya sudah bekerja ya setelah lulus? Sudah bekerja tapi Nah, nggak di pendidikan. Iya, berarti sudah bekerja tapi bukan di pendidikan. Nah, cara Mbak Rizka dalam menyiapkan tes substansi ini bagaimana ya? Apalagi kan dengan kesibukan Mbak Rizka waktu itu bekerja, kalau nggak salah tuh bekerjanya full ya, weekday itu full semua ya. Nah, sampai malam malah. Nah, itu cara Mbak Rizka mempersiapkan gimana sih Mbak? Dan tips-tipsnya kan yang kita tahu untuk mungkin para peserta di sini juga ada beberapa yang sudah bekerja, ada beberapa yang sudah tinggal menunggu lulus wisuda. Mungkin tips dan trik ya Kak? Oke, jadi yang perlu dicermati teman-teman semua, ini kan materi tesnya itu literasi dan numerasi ya. Jadi tipe soalnya itu kalau mungkin teman-teman pernah lihat itu kayak soal AKM SD, SMP, SMA. Jadi mungkin untuk nanti latihan literasi numerasinya teman-teman bisa akses di Pusmenjar Kemendikbud. Tipe-tipe soalnya itu seperti itu, yang deskripsinya banyak, terus nanti angkanya koma-koma. Jadi di situ kita harus terlatih membaca cepat karena kan ada durasi waktunya juga. Soalnya itu nggak terlalu banyak sih, cuman waktunya yang singkat ya, kayaknya waktu itu sekitar berapa sih, 15 menit kalau nggak salah. Literasi dan numerasinya itu masing-masing 15 menit. Nah, untuk yang soal konten ini kan yang paling banyak nih, 70 bukan ya Kak Faiz? 70 soal dengan waktu 90 menit kalau nggak salah. 70 soal dengan waktu 90 menit itu soalnya nggak terlalu panjang, nggak seperti literasi dan numerasi. Tetapi soalnya itu lebih mirip ke UN SMA. Mungkin nanti teman-teman kalau mau belajar yang konten ini bisa benar sering-sering belajar materi UN sama SBM sih, betul yang dikatakan Kak Hilya sama Kak Sania. Nah, kalau saya nih, karena dengan segala kesibukan yang ada,
jujur waktu itu saya nggak sempat belajar buat tes substantif sih. Karena kan tapi keberuntungannya, alhamdulillah, saya kan ngajar bimbel ya, ngajar Iya, SMA. iya. Nah, kebantunya di situ, ketika ngelesi kan sekalian belajar lagi, keinget lagi kan, recalling memorinya lagi kebantu. Jadi nggak ada waktu khusus saya buat belajar kimia lagi, itu nggak ada. Cuman kebantu di itu. Tapi ya bisa teman-teman nanti banyakin belajar materi UN sama SBM aja. Tapi nggak sesulit SBM. Lebih Oke, mirip ke baik. Siap. Mungkin untuk Kak Sania, gimana sih pengalamannya pas kemarin tes substansi? Oke, untuk pas tes substantif ya. Jadi pada saat itu kan aku juga sama seperti Kak Rizka nih. Jadi pada saat itu aku selain jadi guru, juga disibukkan jadi guru bimbel gitu, seperti itu. Jadi alhamdulillahnya sih kebantu di situ juga untuk persiapannya di kompetensi bidangnya seperti itu. Untuk tesnya itu menurut aku untuk yang literasi dan numerasi itu bisa diakses juga latihan-latihan soalnya itu di pusmenjar.kemendikbud. Mungkin nanti aku bisa share websitenya atau linknya nanti di grup itu ya, grup grup diskusi kita seperti itu. Nah, yang selanjutnya pada saat untuk tes kompetensi bidang itu aku selain belajarnya itu aku target seperti itu. Jadi misalkan pada saat hari ini belajarnya difokuskan ke literasi numerasi. Jadi hari itu aku belajarnya difokusin ke literasi dan numerasi. Terus nanti hari selanjutnya aku fokusin ke kompetensi bidang seperti itu dan difokuskan ke latihan soal. Karena apa? Kalau menurutku kalau di latihan soal itu sendiri itu selain kita langsung belajar satu topik, tetapi kita juga bisa mengasah pemecahan masalah atau problem solving tentang soal. Nah, untuk soalnya itu seperti yang dikatakan Kak Rizka, lebih mirip ke soal ujian nasional atau mungkin ujian sekolah gitu, ujian sekolah dan juga SBMPTN. Kalau SBMPTN itu lebih ditekankan untuk latihan soalnya seperti itu. Itu sih Kak. Ya, baik. Berarti kalau kita simpulkan untuk tes substansi ini terbagi menjadi 3 ya Kak. Ya. Yang pertama itu tes kebidangan, yang kedua itu tes literasi, dan yang ketiga itu tes numerasi. Nah, untuk tes kebidangan itu di bidang kita masing-masing. Misalkan Kak Khilia itu bidangnya biologi, Kak Rizka bidangnya kimia, dan Kak Sania bidangnya fisika. Dan mungkin untuk teman-teman ya menyesuaikan. Nah, untuk waktunya sendiri yang saya tahu dari teman saya untuk tes kebidangan nanti itu ada 70 soal, Ada 70 soal dengan waktu 90 menit. Setelah itu kita akan tes kembali tes literasi ya. Untuk tes literasinya nanti ada 15 soal dengan waktu 30 menit. Dan selanjutnya tes numerasi dengan 15 soal dengan waktu 30 menit. Nah, untuk cara belajarnya menyesuaikan dari kalian masing-masing, senyamannya kalian. Soalnya dari teman-teman kita, Kak Khilia, Kak Setia, Kak Rizka ya, dan Kak Sania itu mempunyai cara masing-masing dalam belajar. Yang penting apa? Kalian nyaman, dan ketika kalian nyaman, ketika tubuh nyaman, pasti untuk ilmu akan mudah masuknya. Dan ingat, jangan mendekati deadline ketika belajar. Nah, setelah pengumuman tes substansi setelah tes substansi itu kan ada pengumuman ya Kak. Nah, pas waktu dilaksanakan pengumumannya, euforia apa yang kakak-kakak rasakan nih? Mungkin dari Kak Rizka, selebrasinya gimana nih? Selebrasinya lebih ke nggak nyangka aja sih. Oh iya, jadi cerita lucunya waktu itu pengumuman substantif itu banyak yang tulisannya nggak lolos, setelah di refresh jadi lolos ya waktu itu. Nah itu nggak ada selebrasinya sih, soalnya bingung loh, kok teman-teman kok di refresh jadi lolos, ini aku beneran lolos apa prank nih kayak gitu. Oke, baik. Mungkin sistemnya waktu itu belum itu ya, iya, belum. mungkin
settingannya, webnya atau apalah ahli IT-nya mungkin ya. Oke, baik. Tapi banyak teman-teman kita itu yang baru buka tiba-tiba, maaf Anda tidak lulus. Itu kan warna merah kan ya, warna merah ya. Warna merah. Terus sudah pasrah, ya udahlah. Di refresh jadi lolos, jadi hijau loh. Pas terus di chat kali ya sama temannya. Coba di refresh, pas di refresh, lo kok lolos. Nah itu cerita lucu yang kemarin ya. Nah untuk Mbak Khilia gimana Mbak Khilia? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau gimana ini? Kalau pas pengumuman jujur saya malah kaget sendiri loh gitu. Soalnya itu kan kalau yang tes literasi sama numerasi, kalau literasi nggak begitu susah ya. Yang numerasi itu Masya Allah sekali. Karena saya juga kurang tidak dalam bidang matematika, saya kan kurang ya jujur. Iya. Saya pesimisnya di yang numerasi itu. Nah, ketika buka pengumuman lolos lah, alhamdulillah, berarti harus ke wawancara kan, malah deg-degan nyiapin wawancaranya itu. Oke, baik. Jadi nggak ada selebrasi apapun, kayak oh lolos gitu doh. Kalau prosesnya panjang ya, berarti pengumuman administrasi pengumuman, terus tes substansi pengumuman, setelah itu baru tes wawancara pengumuman. Nah setelah itu juga deg-degan lagi, pengumuman penempatan. Nah selanjutnya Kak Sania, selebrasinya bagaimana nih Kak? Kalau aku tuh selebrasinya tuh lebih ya itu ya, kan pertama kan kayak serasa di prank ya. Iya. Awalnya tuh kan nggak lolos tuh, terus kan ya udahlah aku pasrah, masih ada tahap 2 gitu. Ya udahlah itu, awalnya aku nyoba mikir nih mau healing ngapain nih, nonton drakor apa gimana. Terus ternyata temanku kok bilang coba San di refresh aja gitu, ternyata beneran lolos. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Padahal sih awalnya tuh kayak agak nggak optimis ya, karena kan juga aku tuh kayak awalnya tuh kayak ngerasa bisa nggak ya aku ngerjain soal ini. Soalnya tuh bener-bener pas keluar tuh teman-teman yang pada tes itu tuh kayak mukanya tuh pusing-pusing gitu loh. Nah sementara aku tuh kayak ini tuh gimana sih gitu, kayak bingung sendiri gitu loh. Ternyata lolos, ya udah dia mungkin udah takdir Tuhan, qadarullah gitu ya. Gitu aja sih, jadi kayak nggak nyangka gitu. Oke, baik teman-teman. Nah itu cerita dari masing-masing kakak kita ya. Jadi nanti ketika tes, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian telaah itu kemungkinan besar akan keluar. Ingat materi SMA, materi SBM, dan materi P3K mungkin ya. Nah terus amit-amit ya nanti ketika kalian di waktu pas awal buka ada informasi maaf Anda tidak lulus, jangan berkecil hati dulu ya. Soalnya dari kakak-kakak sekalian juga ada yang seperti itu, tapi ketika di refresh mungkin dengan bantuan doa ya. enggak bercanda. Itu mungkin ada kesalahan sistem terus jadinya lolos. Nah, itu ya mengenai tes substansi sudah jelas. Nah, selanjutnya ketika setelah pengumuman kalau tidak setelah itu keluar jadwal wawancara. Nah, pas wawancara ini apa yang akan diuji nih? Mungkin Kak Sania kan sudah melakukan wawancara ya. Sebenarnya apa aja sih yang dibahas ketika wawancara itu? Mungkin enggak secara spesifik, tapi secara garis besar aja ya Kak. Oke, jadi untuk yang tes wawancara itu dari awal memang sudah ditekankan ya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor-asesornya itu. Nah, pertanyaan-pertanyaannya itu ya seputar tentang diri kita sendiri seperti itu. Yang lebih itunya lagi, mungkin mungkin pertanyaannya itu ya relevan dengan isai yang kita bikin seperti itu. Nah, isainya itu jadi itu untuk asesornya itu seperti menggali diri kita lebih dalam dan juga memverifikasi nih apakah sebenarnya kita itu nulis isai itu kayak apa? Kayak real atau enggak real pengalaman kita pribadi atau tidak seperti itu. Jadi lebih ke potensi diri dan juga tentang pengalaman-pengalaman kita yang terdahulu. Kalau misalkan teman-teman nih nulis
isai dan juga flashback ke pengalaman-pengalamannya itu juga secara real, nulis isainya juga secara real, itu insya Allah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang asesor sampaikan seperti itu. Baik, Kak Rizka, berarti untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan keluar ketika wawancara bersinggungan dengan esai yang kita isi di awal ya, Kak? Ya, betul. Jadi informasi buat teman-teman ketika kita mendaftar sebelum ke tes administrasi nih. Jadi kita kan diminta untuk melengkapi biodata. Nah, di situ juga ada pertanyaan-pertanyaan isai yang wajib kita isi mengenai motivasi kita, terus bagaimana dikasih kasus nih, terus bagaimana kita menyelesaikan masalah, terus cita-cita kita, terus kita itu berperan sebagai apa aja. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang wajib kita jawab. Pertanyaannya banyak banget, ya enggak banget sih. Setiap nomor itu ABC ya kayaknya ya, ABC, ada yang sampai D juga. Itu masing-masing poin harus dijawab 100 kata. Nah, jadi dari isai itu nanti yang akan dibawa ke wawancara. Jadi tips buat teman-teman nanti kalau ngisi isai disimpan di Word atau di note gitu. Biar nanti kalau buat wawancara bisa dipelajarin lagi. Oke, baik Kak Rizka. Nah, untuk Kak Hilya, kemarin pas ketika wawancara apa aja yang perlu dipersiapkan, dan Kak Hilya kan pasti kan punya kayak karakter dalam menjawab pertanyaan kan ketika wawancara. Nah, gestur tubuh apa yang baik ketika wawancara dan hal-hal apa yang kita hindari ketika wawancara? Ya, jadi saran yang saya berikan yang pertama, usahakan untuk tetap tersenyum apapun pertanyaannya. Tetap tersenyum, jangan sampai pasang wajah yang sepaneng. Nah, karena asesor itu tahu kalau kita sepaneng sama enggak tuh, mereka tahu lihat dari gestur dan mimik wajah kita. Nah, usahakan untuk tetap tersenyum. Jadi kayak misal asesornya bertanya, nah nanti dijawab aja dulu, iya terima kasih atas pertanyaannya. Nah, baru dijelasin seperti itu. Nah, kemudian walaupun deg-degan tapi usahakan untuk tetap rileks, karena kalau teman-teman nggak rileks, nanti apa yang sudah ada di pikiran teman-teman pasti akan buyar. Misalkan mau menjawab A nih, nanti malah jawabnya ke B. Karena asesor itu tipenya ketika kita jawab satu pertanyaan, nah beliau-beliau ini akan mengejar kita. Benar yang dikatakan sama Mbak Sania tadi, usahakan ceritakan pengalaman yang real. Yang real yang pernah kita alami seperti itu. Jangan yang terlalu, wah nih karena aku wawancara biar dapat beasiswa harus aku baik-baikin nih. Tapi kita nggak pernah melakukan pengalaman itu. Nah, hindari hal-hal yang seperti itu. Jadi walaupun pengalaman itu mungkin kita anggap sederhana, kita ceritakan saja pengalaman yang real yang pernah kita alami, gitu. Kemudian apalagi ya? Oh iya, menambahkan biasanya kalau untuk yang wawancara ini pengalaman yang diminta itu yang maksimal 3 tahun yang lalu. Jadi kalau ini tahun 2022, maksimal yang 3 tahun yang lalu itu berarti 2019 ya Mbak ya, 2019 ya begitu. Jadi bukan yang lampau banget gitu, bukan, maksimal 3 tahun yang lalu seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Kak Sania gimana Kak? Apakah tadi kan kalau dari Kak Hilyan tersenyum terus tetap tenang, kalau dari Kak Sania gimana? Kalau dari aku sendiri sih yaitu sih tetap tenang dan juga rileks ya, jangan tegang gitu loh. Karena sebenarnya asesor tuh kan ingin menggali kayak istilahnya itu ingin kenal sama diri kita itu bagaimana sih orangnya seperti itu. Nah, secara realnya tuh nanti asesornya itu insya Allah baik-baik kok guys. Pengalaman aku dan teman-teman aku yang lain itu juga asesornya itu malah seperti ngajak kita ngobrol seperti itu. Tapi usahakan tutur kata dan juga tata krama itu tetap dipertahankan karena sejatinya asesornya itu dosen guys gitu. Sorry ya, aku pakai guys nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jadi untuk asesornya itu dosen dan juga ya sebagaimana kita berbicara pada dosen lah seperti itu. Dan oh ya tipsnya, usahakan kalau misalkan kita menjawab pertanyaan yang dari asesor,
jangan memakai kata mungkin seperti itu. Karena untuk asesor-asesor itu juga ingin pada saat kita menjawab itu adalah jawaban yang sudah pasti seperti itu. Jadi usahakan jangan pakai kata mungkin atau mengandai-andai seperti itu. Itu sih. Oke, baik. Jadi untuk wawancara tadi intinya yang dites adalah pengalaman kita yang kita isikan di waktu awal pendaftaran ya Kak, di esai yang kita isikan ketika awal pendaftaran. Nah, untuk teman-teman sekalian, bagi yang kemarin yang sudah mendaftar di PPG Prajab gelombang 2 ya, itu kan sudah pengumuman administrasi. Nah, ini siap-siap tes substansi. Nah, kemarin ketika emang untuk esainya belum kesimpan atau belum tersimpan, mungkin bisa diingat-ingat kembali apa aja yang diisi, mumpung masih segar nih ya. Soalnya nanti ketika wawancara itu pasti yang menjadi pegangan dari asesor tuh esai kita. Jadi ya ketika kita dalam menjawab adanya perbedaan antara esai yang kita isi dengan jawaban-jawaban yang kita berikan itu sebagai tanda tanya besar. Apakah ini benar pengalaman kita atau bukan? Nah itu hal-hal yang mungkin sangat dipertimbangkan oleh asesor. Apakah kita layak untuk lanjut ke step selanjutnya atau kita berhenti di step itu? Seperti itu ya. Dan tipsnya harus tersenyum, terus relax ya, relax. Biasanya kalau tegang tuh kayak gini, relax kayak gini. Tegak ya, tegak, relax, tersenyum. Nah gitu. Nah baik, setelah pengumuman wawancara, nah ketika menunggu pengumuman nih, kan kakak-kakak sekalian kan udah selesai wawancara nih. Apa yang kakak-kakak rasakan? Apakah ketika sudah selesai, waduh tadi ya saya ngomong apa aja ya, kok ngantur banget atau gimana euforianya? Mungkin dari Kak Rizka dulu. Oke, jadi untuk wawancara itu santai sih. Kalau dibandingin sama sidang skripsi, lebih tegang sidang skripsi. Bener-bener asesornya itu kayak ngajak ngobrol aja biasa gitu. Tapi ada poin-poin yang harus teman-teman cermati. Jadi tuh kita harus mengarahnya kemana gitu. Nah, ketika lolos wawancara sih biasa aja. Lebih yang paling deg-degan itu penempatannya, bukan lolos wawancaranya. Ya syukur sih tetap alhamdulillah lolos gitu kan. Cuma ya kadang mikir-mikir juga, tadi poin ini udah aku sampein belum sih gitu. Jadi sebelum wawancara usahakan disiapin dulu kita tuh mau ngomong apa. Kalau bisa relate sama esainya. Kalau ada perbedaan nggak apa-apa sih. Mungkin ada pengalaman yang lebih baru disampaikan ketika wawancara, boleh. Santai aja. Santuy ya berarti, santuy. Seperti diskusi kita ya, diskusi santuy. Nah untuk Kak Hilya kan udah selesai nih tes wawancara. Sebenarnya berpikir nggak, aduh tadi tuh yang dijawab apakah sudah benar atau belum? Kan kita kan dalam ke pressure kan, maksudnya dalam tekanan kan ketika wawancara pasti ada tekanan. Nah itu Kak Hilya gimana perasaannya ketika selesai wawancara? Ya jadi pas selesai wawancaranya pastinya kayak plong, lega gitu ya. Ya udah bebanku sudah berkurang satu, tinggal nunggu pengumuman gitu kan. Nah dulu waktu saya wawancara itu saya juga bikin itu list pertanyaan di esai, kemudian saya catat di kertas gitu kan. Kertasnya saya tempelin di laptop saya. Nah jadi kayak saya punya bayangan nanti mau jawab apa aja gitu. Saya jawab saya tulis poin-poinnya. Nah dari poin-poin itu jawabannya saya kembangkan. Nah itu dasarnya juga dari esai yang kita isi di seleksi administrasi. Kemudian pas selesai wawancara itu pasti ada kayak yang poin, wah harusnya tadi aku jawabnya kayak gini, kenapa aku jawabnya kayak gitu. Nah dari situ kayak ngerasa kurang optimis, lebih ke pesimis, kayak nanti aku lolos nggak ya gitu. Nah karena udah terlanjur akhirnya ya prinsipnya doa, usaha, ikhtiar, tawakal gitu kan. Jadinya kalau udah terlanjur ya udah yang bisa dilakukan adalah berdoa. Nah gitu, alhamdulillahnya
rezekinya di PPG dan alhamdulillah lolos beasiswa PPG Prajabatan. Seperti itu. Alhamdulillah. Prinsipnya itu sih. Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Baik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi santuy. Intinya asesor nanti membuat kita nyaman lah. Pasti kita mendapatkan tekanan situ pasti. Bukan dari asesor ya, tapi dari diri kita sendiri. Bagaimana kita tegang dan segala macam, dan bisa mungkin senyaman kita ketika nanti wawancara. Dan misalkan tadi kan Kak Tila kan ada satu tips ya, misalkan menulis poin-poin inti yang ada di dalam esai yang sudah kita buat. Nah, itu juga sebuah tips juga, nanti mungkin dari kata-katanya juga kita kembangkan sendiri. Itu tips bagi orang yang sering lupa, itu bagus. Dan orang panik kan biasanya juga lupa juga ya. Nah, setelah tes wawancara, tibalah ke penempatan nih. Nah, dari kakak-kakak sekalian, kelas penempatan itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau pindah LPTK? Mungkin dari Kak Sania dulu. Baik, oke. Kalau untuk penempatannya sih, ya alhamdulillah sesuai sih, karena kan katanya penempatannya itu dekat dengan domisili. Nah, sedangkan kan domisili aku kan nih di Pekalongan, jadi aku tracking dulu nih universitas apa yang sekiranya tuh ada prodi fisikanya. Nah, kebetulan ada UNES dan UGRIS pada saat itu ya. Nah, ternyata alhamdulillah sesuai ekspektasi aku dapatnya UNES, jadi udah udah tau lah medannya itu gimana, medan jalannya Oh seperti iya, medan itu jalan udah tahu ya. Iya. Ya, Sumatera. Ya gitu. Nah, tetapi ternyata nih untuk yang tahun ini, untuk yang gelombang ini mungkin menyesuaikan kebutuhan LPTK-nya ya. Jadi untuk yang di UGRIS itu sepertinya nggak ada fisikanya. Jadi hanya kurang tahu nih kalau yang tapi untuk yang matematikanya itu dialihkan ke UGRIS gitu. Jadi di PPG Prajabatan gelombang 1 ini kalau UNES itu matematikanya itu nggak ada, jadi dialihkan ke UGRIS. Baik, untuk Kariska, apakah cocok dengan tebak-tebakan apa? Wah, kayaknya aku di UNES. Atau gimana? Gini ya, jadi kan mempertimbangkan dengan saya yang sudah berusia lanjut, banyak yang harus dipertimbangkan gitu kan ya. Sebenarnya itu lebih deg-degan ketika nunggu penempatan, karena prodi kimia itu kan hanya LPTK tertentu yang membuka. Biasanya itu LPTK yang namanya universitas negeri apa gitu, itu baru ada kimianya. Kalau matematika, PGSD itu banyak LPTK yang membuka matematika dan PGSD. Nah, nanti berdasarkan pengalaman teman-teman yang lolos PPG Prajab ini, penempatan LPTK itu disesuaikan dengan alamat domisili. Jadi nanti teman-teman kalau ngisi domisili harap hati-hati, karena banyak juga yang sekarang tinggalnya di Semarang, tapi alamatnya waktu itu ngisinya di Madiun, jadinya dapatnya di UNESA, padahal tinggalnya di Semarang. Itu ada banyak. Alhamdulillahnya dapat UNES, padahal udah wanti-wanti sama diri sendiri, ini aku kalau nggak dapat Semarang nggak bisa tak ambil nih, nggak lanjut nih, ikhlasin ini. Ternyata dapatnya UNES, alhamdulillah ya Allah, berarti beneran rezekinya di sini. Iya, baik. Nah, itu untuk Kariska ya. Kalau Kak Silya gimana, Kak Silya? Ya nggak jauh beda sama teman-teman sih, kayak kan domisili saya di Grobogan. Nah, itu ada, kalau di sekitar Grobogan itu, kalau yang terdekatnya bisa ke UGRIS, UNES, sama ke UNS ya. Bisa ke UNS. Nah, saya takutnya kalau ke UNS dapatnya, karena medan jalannya itu lewatnya hutan. Kalau dari Grobogan ke Solo lewatnya hutan. Nah, harapannya sih memang kembali ke UNES, karena ya itu tadi, karena sudah tahu di UNES seperti apa, kehidupan di sana seperti apa, dan juga jarak tempuhnya lebih dekat gitu. Lebih dekat ya. Ya, alhamdulillah sesuai ekspektasi sih. Baik. Nah, sedikit menambahi bahwa dari gelombang PPG gelombang 1 ini ada beberapa teman kita itu, misalkan dia udah ngisi domisili di Bekasi mungkin, tapi dapatnya di Universitas Negeri Semarang, atau dia mengisi domisili di suatu kota A tetapi dapatnya di kota B yang lain provinsi.
Nah, mungkin untuk kasus-kasus yang ada seperti itu, dari teman-teman nggak usah panik, dikarenakan sesuai dengan kasus yang ada di gelombang 1 ini, untuk kasus-kasus yang jauh, sangat jauh dari domisili, perlu digarisbawahi ya, sangat jauh, mungkin beda pulau, mungkin jaraknya 100 kilo atau 200 kilo atau 300 kilo, itu bisa banding. Banding itu kayak nanti kan ketika kita sudah buka pengumuman wawancara, atau setelah dapat LPTK yang akan dituju, kita itu ada yang namanya pilihan bersedia atau tidak bersedia. Nah, mungkin teman-teman nanti pilih, kalau misalkan emang nggak cocok ya sama LPTK-nya dengan alasan jauh banget itu, mungkin kalau teman-teman bisa pilih tidak bersedia. Nah, ketika teman-teman mengklik tidak bersedia, teman-teman itu akan dikasih suatu kayak isian. Nah, kalian mengisi alasannya apa, terus LPTK yang diinginkan apa, baru kita submit. Nah, dari contoh tersebut banyak teman-teman kita yang sudah melakukan itu, dan alhamdulillahnya mereka sudah dipetakan ulang dan sesuai dengan keinginan LPTK yang dari teman-teman kita yang inginkan. Jadi jangan takut, tapi harus teliti ya. Teman-teman ketika mengisi data pribadinya, misalnya domisili, itu harus sangat-sangat teliti. Karena itu data domisili itu yang menjadikan atau jadi bahan distribusi mereka, jadi bahan pemetaan dari Kemendikbud dalam memetakan mahasiswa-mahasiswa di masing-masing LPTK. Nah, baik, untuk selanjutnya, untuk Mbak Rizka, kan Mbak Rizka jadi maba lagi ya Mbak Rizka. Ya. Otomatis sudah mengikuti orientasi ya Pak? Sudah. Nah, untuk perkuliahan PPG ini seperti apa sih Kak? Apakah seperti S2 ataukah seperti S1 atau bagaimana Kak untuk proses perkuliahan? Jadi untuk pendidikan profesi ini, kuliahnya kita, yang perlu kita garis bawahi ya, ini kita kuliahnya bukan dibawahi oleh prodi atau jurusan atau dekanat atau fakultas atau rektorat gitu kan, tapi kita dibawahi langsung oleh LP3. Jadi apa-apa kita koordinasinya sama LP3, bukan sama jurusan atau fakultas lagi. Nah, ini untuk sistem perkuliahannya seperti apa? Sepertinya tiap LPTK punya kebijakan masing-masing ya. Kalau di UNES itu kita 2 hari kuliah di kampus, 3 harinya kita PPL. Nanti PPL-nya kita 1 tahun, ada PPL 1, ada PPL 2. Nanti untuk sekolahnya juga di-plotting sama LP3 langsung dari kampus. Kita nggak bisa milih sendiri, belum tahu sih bisa milih sendiri atau enggak, tapi sepertinya udah di-plotting dari kampus. Kalau di Mas Faiz kayaknya beda ya Mas Faiz? PPL-nya nanti. Untuk saya sendiri, alhamdulillah saya di Universitas Pakuan di Bogor. Jauh banget ya, alumni UNES Bogor. Nah, untuk saya sendiri nanti untuk sistem perkuliahannya, jadi saya terbagi menjadi mingguan. Misalkan 2 minggu atau 2 pekan ini kita di universitas, dan 1 pekannya kita di sekolah mitra. Nah, kenapa sih dilakukan seperti itu? Dikarenakan yang pertama, kita yang namanya jadi calon guru harusnya benar-benar dilatih dong. Namanya juga PPG, pelatihan profesi guru. Otomatis kita benar-benar dilatih nih menjadi profesi yang kita inginkan, yaitu guru. Nah, selanjutnya kita juga agar bisa mengenali medan-medan yang ada di sekolah. Oh, cara penerapannya seperti ini. Oh, cara menanggulangi murid-murid ini seperti ini. Oh, cara mengatur murid seperti ini. Oh, cara mengatur kelas seperti ini. Nah, itu khususnya pada semester 1 ya. Semester 1 itu kita lebih ke observasi, dan untuk semester 2 itu kita kuliah juga iya, kuliah materi, dan kita juga ngajar. Jadi bisa dibilang untuk PPG Prajab ini benar-benar full banget ya. Saat 1 tahun tuh kita benar-benar dididik, benar-benar ditempa lah ya di LPTK yang sudah kita tempatkan dan kita bersedia di sana.
Nah, mungkin untuk Kak Sania sama kayak Kak Rizka ya? Satu unit Iya, ya? sama Oke, baik. kebetulan karena kan dari universitas yang sama ya. Baik, Gitu, baik. 2 hari di kuliah, 3 hari nanti di sekolah seperti itu. Jadi udah langsung terjun nih ke sekolah-sekolah gitu, bener-bener the real kayak ya kayak koas. Kalau koas kan langsung megang pasien, nggak megang pasien, langsung berhubungan sama pasien kan kalau di kedokteran. Kalau kita tuh langsung berhubungan dengan siswa seperti itu. Jadi nanti sistemnya misalkan untuk 2 hari itu kita belajar materi di kuliah, terus nanti 3 harinya pada saat PPL itu observasi tentang keadaan muridnya, terus apa yang seperti dikatakan sama Kak Faiz dan Kak Rizka itu tadi, observasi tentang keadaan sekolahnya, murid, guru, sarana prasarana, dan lain-lain. Nanti setelah itu kita balik ke kampus, kita diskusi dengan dosennya seperti itu tentang apa saja yang sudah kita temukan dan observasikan di sekolah tersebut seperti itu. Jadi saling berhubungan seperti itu. Oke, baik, baik. Mungkin tuh untuk proses perkuliahan, nah ini yang menarik juga nih. Setelah kita PPG Prajab nih, kita mau jadi apa sih? Jadi guru pasti ya, jadi guru pasti. Karena kita sudah memiliki sertifikat pendidik, yang dimana sertifikat itu berlaku untuk guru yang profesional. Ingat, guru profesional tuh harus mempunyai sertifikat pendidik. Nah, setelah ini kan PPG Prajab kan dibeasiswakan kan oleh pemerintah. Otomatis ketika kita dikasih beasiswa, pemerintah harus ada feedback-nya dong. Maksudnya pemerintah juga butuh sesuatu nih dari kita nih. Nah, mungkin Kak Hilya, bisa diceritakan setelah kita PPG Prajab, apa sih yang kita lakukan setelah itu? Ya, jadi kalau teman-teman membaca ketika teman-teman yang mengikuti proses seleksi PPG gelombang yang kedua, kalau membaca di fakta integritas itu disebutkan bahwa setelah kita PPG, kita akan mengabdi di sekolah yang ditentukan oleh kementerian, seperti itu. Nah, jadi setelah kita menyelesaikan perkuliahan, kemudian ada ujiannya untuk mendapatkan sertifikat pendidik dan lulus, kemudian dapat serdik. Nah, itu nanti kita ditempatkan Kemdikbud ke sekolah-sekolah yang kekurangan guru atau istilahnya pensiun lah, seperti itu. Karena PPG Prajabatan yang model baru ini kan skemanya untuk memenuhi kuota guru-guru yang sudah pensiun. Nah, di situ nanti kita akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang dimana guru mapelnya itu, misalkan saya biologi, misalkan di SMA 5 Semarang nih, di SMA 5 Semarang guru biologinya sudah pensiun. Nah, di situ kan artinya kekurangan guru biologi. Nah, jadi nanti saya akan ditempatkan di SMA 5 Semarang untuk mengabdi selama 2 tahun kurang lebih, seperti itu. Nah, ketika nanti setelah 2 tahun kita dibebaskan oleh Kemdikbud, apakah ingin lanjut di sekolah tersebut atau memilih sekolah lain, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain nanti bisa menambahi. Oke, baik, dari Kak Sania gimana, Kak? Oke, jadi yang bisa kita lakukan untuk setelah lulus dari PPG Prajabatan itu ya seperti tadi kita diberi kewajiban untuk untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang kekurangan guru karena kalau kita flashback di tahun pemerintahan Soeharto, saya lupa kalau tidak salah tahun berapa, 1900-an berapa gitu, itu tuh ada perekrutan PNS besar-besaran teman-teman, sekitar 4 tahun perekrutan PNS guru besar-besaran. Nah, ternyata bom waktunya itu sekarang nih, pada tahun 2023 nanti. Pada tahun 2023 nanti itu, guru-guru yang direkrut pada masa itu sudah pensiun, memasuki masa pensiun. Jadi, karena itu, kita dibutuhkan atau diwajibkan untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang kekurangan guru tersebut. Itu untuk mekanismenya itu ditempatkan sebagai guru, tetapi untuk informasi menjadi
CASN atau seperti itulah P3, apakah langsung P3K gitu-gitu kan pasti pertanyaannya teman-teman. Nah, itu menunggu dari Kemendikbud itu sendiri. Tetapi untuk penempatannya itu tidak selalu di daerah 3T teman-teman. Jadi diprioritaskan dari daerah asal masing-masing. Jadi teman-teman ya nggak perlu ragu lah gitu istilahnya. Jadi kita tuh karena tuh kalau misalkan dibayangkan ya teman-teman dari 3T itu juga banyak kok yang daftar di PPG ini gitu. Jadi ya harapannya kita kembali ke daerah kita, mengabdi, menjadi guru, mencerdaskan anak bangsa dan lain-lain seperti itu. Itu sih kalau dari aku, Kak. Ya baik. Untuk Kak Rizka ada tambahan? Oke. Jadi berdasarkan informasi yang sudah diterima, penerimaan jumlah kuota PPG ini disesuaikan dengan data guru yang pensiun tahun 2023 dan 2024. Jadi nanti ke depannya nih timeline-nya itu setelah kita PPG kan ada penempatan 2 tahun. Itu sekolahnya beda sama sekolah PPL ya, teman-teman. Kalau sekolah PPL kemungkinan dekat sama LPTK-nya kita, dapatnya LPTK mana. Nah, kalau sekolah yang untuk pengabdian 2 tahun ini kita juga belum tahu nanti mekanismenya seperti apa. Karena ini kan PPG Prajab gelombang pertama ya, teman-teman, model baru. Jadi nggak bisa disamain sama PPG Prajab yang 2017, 2018, atau bahkan PPG Daljab itu jelas beda. Jadi kedepannya kita juga belum tahu nanti mekanismenya akan seperti apa. Yang jelas kita akan ada pengabdian selama 2 tahun. Kemudian setelah 2 tahun itu kita terserah misal mau pindah ke sekolah yang lain atau apa. Kemungkinan nanti kalau mau masuk ke pengabdian ya kemungkinan akan ditanyakan lagi kebaruan domisili kita sekarang tuh kita di mana, kan ada kemungkinan kita pindah ya. Jadi mungkin ada seperti itu. Terima kasih Kak Rizka, Kak Julia, dan Kak Sania. Saya ingin menambahkan bahwa ketika kita di awal pendaftaran nanti, selain kita mengisi esai, kita juga esai dan data diri, kita juga mengisi keinginan kita ditempatkan di mana. Kalau nggak salah ya waktu itu ada 3 opsi yang website atau dari pemerintah kasih ke kita. Nah, kalau saya waktu itu ngisinya Semarang, Jakarta, Bekasi. Nah, kalau teman-teman kan mungkin bisa mengisi yang keinginan dari teman-teman nih, mau di daerah mana. Nah, mungkin itu sedikit bocoran nanti untuk penempatan ya. Jadi benar-benar dipikirkan secara matang sebelum kalian mendaftar, sebelum kalian submit data-data tersebut, lebih dipikirkan enaknya domisili di mana, terus penempatannya itu kira-kira di mana, yang membuat atau yang dirasa nyaman untuk kalian. Nah, mungkin untuk diskusi santai pada hari ini sudah menuju tahap akhir, dan untuk koseksi. Untuk tahap selanjutnya adalah tanya jawab ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di obrolan kita, kolom obrolan. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Brasti. Mengisi alamat domisili harus sesuai KTP atau tidak ya? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Khilia. Kalau ngisi domisili itu dulu kayaknya ada perintah untuk sesuai KTP ya? Kok saya lupa ya, karena KTP saya ya sama kayak domisili saya gitu. Mungkin Mbak Rizka ingat apakah harus sama dengan KTP? Saya lupa ya, Mbak. Kalau nggak salah itu ada opsi yang harus dicentang alamat sesuai dengan domisili sekarang atau apa gitu. Kayaknya ada kayak gitu. Tapi nggak ngeh juga, soalnya saya juga sama. KTP sekarang ya domisili sekarang, jadi nggak terlalu notice. Kalau Kak Sani? Kalau tidak salah sih, di situ diwajibkan sesuai domisili, bukan diwajibkan ya, kalau bisa itu di domisili seperti itu, sesuai dengan domisili KTP-nya seperti itu. Tapi mungkin kalau misalkan nih ada yang sudah menikah dan beda domisili dengan KTP-nya, itu sih kalau dari saya jujur kurang tahu ya, karena
kebetulan sama kayak Kak Rizka dan Kak Hilya seperti itu. Domisili saya sekarang ya saya sesuai dengan KTP seperti itu. Oke, baik. Nah, ini juga menjadi permasalahan yang ada pada PPG Prajab gelombang 1 ya. Jadi dari teman-teman itu tidak menotis bahwa alamat domisili sama alamat KTP itu dijadikan satu atau berdekatan kolamnya. Jadi dia tidak notis, dan banyak kasus dari kejadian ini, misal alamat KTP dia di Aceh misal, di Aceh. Nah, domisili dia itu di Semarang. Nah, ketika pas penempatan, ternyata mengikuti alamat KTP dia di Aceh. Nah, itu kan hal-hal yang perlu kita notice ya, yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk kemarin di PPG Prajab gelombang 1 ini, untuk di website saya sendiri itu masih agak rancu dan mungkin masih dalam tahap pengembangan. Nah, untuk PPG Prajab gelombang 2 ini kita belum tahu nih apakah sudah ada perbaikan mengenai pengisian alamat domisili dan alamat KTP atau belum. Nah, mungkin itu ya. Jadi benar-benar diperhatikan dalam mengisi alamat domisilinya apa, dalam mengisi alamat KTP-nya apa ya. Jadi nanti itu yang berpengaruh terhadap penempatan kalian semua. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, sekolahnya deket sama LPTK nggak, Kak? Mungkin di sini udah ada yang pembagian sekolah belum? PPL? Belum. Oke, belum ya. Mungkin kalau saya sudah. Nah, untuk saya kan di Universitas Pakuan di Bogor, dan untuk penempatan sekolahnya untuk PPL, nah itu sekitaran universitas kita atau sekitar LPTK kita yang tentunya sudah bermitra ya. Kebetulan saya dapat di SMA 2 Bogor. Nah, itu jarak antara Universitas Pakuan dengan SMA 2 Bogor itu 8 km. Jadi nggak bakal jauh-jauh banget, dikarenakan emang dicarikan yang terdekat dari LPTK dan sudah bermitra. Mungkin nanti yang misalnya kalau di Universitas Negeri Semarang bisa kebetulan di Universitas Negeri Semarang kan sudah bermitra dengan banyak sekolah, tapi dengan catatan sekolahnya ini negeri ya. Soalnya kan di bawah naungan Kemendikbud. Nah, itu ya untuk jawaban sekolah dekat sama LPTK atau enggaknya. Terus ada pertanyaan lagi nih. Kak, mohon maaf izin bertanya, kan saya mau tes substansi. Nah, ada WA, ada perubahan, tetapi di web SIM PKB tetap lokasi tesnya tidak berubah. Itu gimana ya? Bisa dipahami nggak? Kalau kemarin pengalaman saya itu waktu wawancara, kalau wawancara kan ada apa sih, pemantau, ada ahli IT, pemantau. Iya. Ada pemantaunya. Itu di jadwal saya jam 10, tapi H-2 hari saya di WA sama pemantau dimajukan. Itu di SIM PKB emang nggak ada perubahan sama sekali. Di SIM PKB tetap jam 10, tapi wawancara saya dimajukan jam 8. Tapi kalau untuk tes substantif itu yang berubah jamnya atau lokasinya ya? Masnya yang tanya tadi. Mungkin bisa open mic. Coba Mas Bayu Rizal bisa open mic. Oh iya, Kak. Lokasinya, Kak. Awalnya di mana, jadi di mana, Mas? Awalnya di Unpas Setiabudi. Jadi di Unpas Lengkong, daerah Bandung. Berarti mungkin masih tetap di Universitas Pasundan ya? Itu. Iya. Tetapi lokasinya dipindahin gitu. Kalau untuk itu sih mungkin bisa konfirmasi ke universitasnya ya, seperti itu, karena ini kan case-nya kan masih sama universitasnya, tapi kan biasanya kalau kampus suatu universitas LPTK itu biasanya punya banyak kampus gitu, ada kampus mana, beda daerah gitu, itu mungkin bisa dikonfirmasi seperti itu. Oke, baik, makasih, Kak. Ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya, untuk tes substantif apakah ada standar kelulusannya atau dengan perankingan? Apakah nilai kita langsung muncul setelah kita mengerjakan tes substansi? Terima kasih.
Nah, jadi apakah ada, jadi modelnya apakah passing grade atau rankingan, atau nanti ketika setelah kita tes langsung muncul nilainya, itu gimana ya Kak? Dari Kak Rizka. Jujur nggak ada, hanya panitia dan Tuhan yang tahu. Hanya panitia dan Tuhan yang tahu ya. Baik. Karena kita dapat pengumumannya itu cuman pengumuman lolos atau enggak, bukan nilai kita berapa, enggak setransparan kalau kita CPNS atau P3K, enggak setransparan itu. Jadi kita cuman dapat kita lolos atau enggak gitu doang, enggak tahu itu sistemnya rankingan atau ada ambang batasnya atau seperti apa, kita enggak tahu. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizka. Kalau dari yang lain, apakah ada informasi yang... Ya. Izin menambahkan ya, jadi kalau untuk yang meskipun ya kalau di tes substantif itu nggak ada standar kelulusannya, nggak ada standar kelulusannya. Tentu ada standar kelulusannya karena kan pada saat itu aku gabung di grup Telegram ya. Jadi di grup Telegram itu kayak banyak gitu loh yang ikut, ada ribuan gitu. Nah, di situ juga banyak yang tidak lolos padahal ikut tes substantif seperti itu. Jadi bisa dipastikan ada standar kelulusannya masing-masing. Nah, tetapi walaupun dari Kemendikbudnya itu nggak ada perankingan secara gamblang seperti itu, nggak dilihatkan perankingannya, akan pada saat itu ada ya pengumumannya tentang berapa yang diterima, berapa yang tidak diterima, berapa yang daftar seperti itu. Jadi tetap jatuhnya bisa transparansi gitu, tapi nggak secara gamblang banget seperti itu. Oke, baik. Kak Hilya, ada tanggapan lagi atau cukup? Cukup, sudah diwakili sama Mbak Sania tadi, sudah dijelaskan. Oke, baik. Nah, untuk saya juga mendapatkan informasi, ada satu channel YouTube di mana itu tanya jawab dengan mungkin bagian dari GTK Kemendikbud juga yang mengurusi PPG, itu Dr. Romi ya. Jadi untuk standar kelulusan itu pasti ada, dan rankingan atau apa ya, dia passing grade atau rankingan. Nah, pada awalnya itu dilaksanakan rankingan, tapi ketika difikirkan ulang dengan kasus di PPG Praja gelombang 1 ya, awalnya yang daftar itu ada 70.000 dengan kuota 40.000, tapi yang lulus administrasi itu sebanyak 34.000. Otomatis ketika melakukan perankingan itu pasti lolos semua. Dari kuota 40.000 yang lolos administrasi 34.000. Jadi nggak perlu nih tes substansi. Itu pikirannya seperti itu. Nah, setelah difikirkan ulang mungkin dari bagian kementeriannya, oke, langsung diubah jadi passing grade. Nah, dari 34.000 kekikis nih menjadi 16.000 apa ya? Itu yang lolos tes substansi. Jadi dia banyak bukan yang tidak lolos. Eliminasi ya. Ke eliminasi lah ya. Nah, setelah itu dari 15.000 itu disaring lagi di tes wawancara. Jadi untuk standar kelulusan pasti ada, dan modelnya itu passing grade. Dan untuk passing grade-nya berapa itu kita tidak tahu, benar-benar kita tidak tahu. Kan kalau tes CPNS-nya itu, kalau tes CPNS kalau nggak salah nilai langsung keluar dan kita bisa paham nih PG-nya berapa nih. Jadi kan kita bisa mengira-ngira dan kita tuh bisa introspeksi diri lah. Oh, kurang kita di sini, oh kurang kita di sini, oh kurang kita di sini. Tapi untuk PPG Prajab ini yang gelombang 1 ya, yang sudah kita alami, untuk nilai itu kita tidak ditampilkan, cuma ya yang ditampilkan kita lolos atau enggak, udah gitu aja sih. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan. Tahap wawancara. Ya, pada tahap wawancara apakah kita disuruh atau diminta tolong untuk praktek mengajar atau enggak? Kan desas-desus yang waktu PPG Praja gelombang 1 kemarin kan pada bingung nih. Waduh, ini ada praktek mengajarnya atau hanya wawancara biasa? Kan waktu awal kita bingung banget kan. Nah, mungkin ada yang bisa menjawab dari Kasania ya. Baik, jadi untuk tes wawancaranya itu memang sih dari awal tuh ada desas-desus untuk micro teaching seperti itu ada ya. Tetapi setelah
ada lambat laun itu ada pemberitahuan lagi bahwa tidak ada yang namanya tes micro teaching, hanya wawancara biasa seputar diri kita sendiri dan juga seputar pengalaman yang telah kita tempuh seperti itu yang sejatinya sudah kita tulis di esai gitu. Jadi untuk micro teaching-nya itu tidak ada. Namun karena itu kan masing-masing asesor untuk yang PPG Prajabatan ini itu banyak kan sih nggak pakai micro teaching ya seperti itu. Tapi kalau untuk yang gelombang 2 sih belum tahu ya Pak Is ya, siapa tahu ada itu. Persiapan aja sih gitu. Ya, baik. Nah itu ya teman-teman. Jadi untuk PPG gelombang 1 tahun 2022 itu kita hanya ditanyakan terkait diri kita yang sudah kita tuliskan di esai. Nah, untuk bagian mengajar atau micro teaching-nya itu kita tidak ada. Nah, ini mungkin pertanyaan terkait di gelombang pertama. Di gelombang pertama itu waktu awal-awal buka pas pengumuman tes wawancara. Nah, pas awal-awal buka itu emang ada keterangan selain wawancara pribadi itu juga ada keterangan bahwa kita disuruh atau diminta tolong untuk micro teaching. Tapi beberapa hari atau beberapa jam kemudian itu ada perubahan narasi di websitenya itu. Makanya untuk gelombang 1 tahun 2022 ini untuk tes wawancara hanya menanyai terkait diri kita atau pribadi kita. Untuk micro teaching itu tidak ada. Tapi kita tidak tahu nih di gelombang 2 nanti apakah akan diadakan micro teaching atau belum. Dengan pertimbangan bahwa mereka sudah sukses melaksanakan PPG Prajab gelombang 1, pasti kan ada evaluasi, ada perbaikan untuk di PPG Prajab tahun 2022 gelombang 2. Nah, makanya berharap ya banyakin doa aja, semoga tes wawancara hanya menanyakan terkait diri kita pribadi ya, enggak micro teaching. Soalnya ketika micro teaching banyak yang harus dipersiapkan, selain mental, materi, tentunya ada media-media yang nanti kita pakai. Oke, baik teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Saya, Kak. Oh iya, monggo. Siapa ya? Atas nama siapa? Fadal, Kak. Fadal, oke, monggo Kak Fadal. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya saya tidak mengaktifkan kamera karena ada sedikit gangguan jaringan. Nah, baik, saya langsung saja terkait ini Kak, yang tes substantifnya. Kemarin kan waktu download itu kartu peserta ada link yang tercantum di lembaran keduanya itu tentang tutorial pengerjaan tes substantif. Nah, dalam video itu kita diwajibkan untuk mendownload suatu aplikasi yang namanya Exam Browser. Nah, pertanyaan saya, ketika kita melaksanakan tes nanti, ada tidak mentor khusus atau yang memandu kita dalam proses pengerjaan tes tersebut, misalnya dalam proses menjalankan aplikasi Exam Browser itu, atau bagaimana Kak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam tes substantif kan Kak, ada 3 jenis soal yang diujikan. Yang pertama itu ada penguasaan konten, literasi, dan numerasi. Nah, dari ketiga tes tersebut, ada tidak standar tertentu yang ditentukan untuk sektor penilaian? Misalnya untuk penguasaan konten ada standar yang perlu dicapai, kemudian untuk numerasi ada standar ketentuannya. Itu Kak. Kemudian yang kedua. Kemudian yang ketiga, Kak, kalau misalnya nanti kita setelah mengikuti PPG Prajabatan kan kita diwajibkan untuk mengabdi. Apakah setelah kita selesai melaksanakan PPG itu kita memang harus langsung mengabdi atau bisa diundur begitu Kak? Mungkin ada program selanjutnya mau lanjut atau gimana Kak? Kira-kira begitu saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Fadel.
izin mengkonfirmasi ya untuk pertanyaan pertama, apakah ada pendampingan khusus dalam melaksanakan tes ya? Apalagi ketika kita mendownload tes substansi itu kartu tesnya ada panduannya, maksudnya kita suruh masuk ke link, ada panduan pengerjaan, apakah kita perlu membawa laptop mungkin atau mendownload exam browser itu gitu ya Kak. Jadi apakah ada panduan khusus dari tim panitia ya untuk pelaksanaan tes substansi? Itu yang pertama Iya. Kak. Ya. Iya. Untuk yang kedua itu apakah ada mungkin bisa dibilang kisi-kisi ya Kak? Atau bagaimana? Enggak Kak, maksud saya tadi pertanyaan kedua itu ada tidak standar penilaian yang kita penuhi sebagai peserta dalam ketiga jenis hal tersebut? Iya, Baik standar kita- ya. Standar Ketiga penilaian ya. dari ketiga Iya, tes Kak. tersebut ya. Dan untuk Iya. pertanyaan ketiga tadi setelah PPG apakah kita wajib mengabdi atau bisa diundur atau tidak dilaksanakan gitu ya Kak? Iya Kak, kalau yang ketiga itu Kak bisa diundur tapi dengan catatan misalnya ada program mau lanjut begitu Pak, begitu Kak yang misalnya lanjut S2 atau bagaimana? Oh baik. Oke baik, untuk pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Kak Hilya ya. Iya Mas. Ya, jadi untuk pelaksanaan tes tertulis nanti di setiap LPTK tidak perlu khawatir karena setiap LPTK sudah menyediakan teknisi atau tim IT yang akan memandu proses jalannya tes tersebut. Jadi ketika nanti misalkan di tengah jalan ada trouble pada sistemnya, nah tidak perlu khawatir karena di dalam setiap ruangan itu disediakan minimal ada 2 tim teknisi atau IT. Gitu. Jadi ada panduannya. Sebelum pelaksanaan tes tertulis itu akan ada pemandu yang akan menjelaskan di depan seperti itu. Nah, nanti ketika misalkan di tengah jalan ada trouble, boleh meminta bantuan ke teknisi tersebut. Jadi tidak perlu khawatir apakah nanti ada yang memandu atau kita dibiarkan begitu saja, tidak perlu khawatir karena sudah ada timnya sendiri dari LPTK. Begitu. Baik Mbak Hilya, dan izin menambahkan benar apa yang dikatakan Mbak Hilya bahwa nanti ketika dari para peserta ya itu kan disuruh masuk ke link, download, terus ikut lihat prosedur yang ada. Nah itu biar kita tahu dulu nih, oh tata caranya seperti ini nih. Tapi nanti pas ketika kita ke lokasi tes, kita itu nggak perlu bawa apa-apa, maksudnya laptop nggak perlu, HP pasti ya, terus kartu peserta pasti ya, KTP pasti, ingat KTP sama kartu peserta itu wajib dibawa. Nah, kita tuh datang ke tempat tes tuh kalau nggak salah minimal itu Hamin 30 menit sebelum tes. Hamin 30 menit atau Hamin 60 menit tuh. Itu karena nanti sebelum tes kita juga akan di-setelkan nih video cara penggunaan dari sistem sistem tes kita nanti. Nah, untuk teman-teman jangan khawatir, di setiap kelas pasti ada panitia dan tim IT yang berjaga-jaga. Ketika teman-teman terjadi reconnecting atau terjadi gangguan, harapan kita itu langsung melaporkan ke panitia atau tim IT tersebut. Soalnya dari kasus saya waktu itu tes substansi di Universitas Negeri Jakarta, paling depan dan hadap-hadapan nih sama Pak Nitya dan tim IT-nya. Kebetulan dikarenakan panitia dan tim IT sering beranjak dari bangkunya, itu kan menyenggol bangku saya dan menyenggol CPU-nya ya. Nah dari itu saya sering terjadi gangguan. Kalau nggak salah dalam tes substansi saya sudah mengalami gangguan 10 kali. Bayangkan 10 kali gangguan itu kan ketika saya tidak tanggap itu benar-benar mengurangi menit saya dalam mengerjakan. Nah, harapannya bagi teman-teman ketika mengalami gangguan-gangguan teknis seperti itu segera lapor. Pasti akan dilayani dengan baik oleh panitia maupun tim IT di sana. Nah, itu ya untuk Mas Fadla untuk jawaban nomor 1. Untuk jawaban nomor 2 untuk pertanyaan nomor 2 mungkin bisa dijawab oleh
Kak Sania. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 itu kan tentang passing grade ya. Nah, untuk passing grade atau batasan Ketercapaian Kak. nilai, capaian nilai itu tidak diutarakan secara eksplisit ya kepada dari Kemendikbud itu sendiri seperti itu. Jadi ya kalau tips dari aku sih usahakan kita ya tentunya bisa mengerjakan semua. Tapi kan kalau kalau dari aku sendiri itu kalau bisa ya dikerjakan semua seperti itu. Jangan karena istilahnya kan untuk sistem penilaiannya itu kan nggak disampaikan apakah kalau misalkan salah itu minus atau salah itu nol seperti itu. Jadi pada saat itu sih jujur aku tak isi semua gitu. Syukur-syukur nih kalau misalkan gamblingnya misalkan kurang berapa soal, misal 5 soal seperti itu, ya syukur-syukur kalau misalkan 3 atau 2 soal bisa benar seperti itu, dan itu kan bisa menambah poin seperti itu. Untuk standarnya sih nggak ada ya, bukan nggak ada sih, tapi nggak disampaikan seperti itu. Tetapi kalau melihat dari pengalaman-pengalaman yang kemarin pada saat substantif itu memang ada beberapa yang nggak lolos seperti itu, padahal sudah mengerjakan tes substantifnya itu seperti itu. Jadi bisa dipastikan ada standarnya seperti itu, tapi nggak disampaikan. Gitu sih. Oke, baik, terima kasih Kak Sania. Jadi gitu ya Mas, untuk standar atau standarisasi atau pemenuhan kriteria itu ada, cuma tidak disampaikan ke para peserta. Itu yang tahu hanya tim Kemendikbud yang menaungi PPG dan seleksi tersebut. Standar ketercapaian tuh kita benar-benar nggak tahu, dan kemarin tuh benar-benar kayak namanya awal kan ya, kita kayak merangkak dulu gini, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba pengumuman lolos, tiba-tiba pengumuman nggak lolos, jadinya ya kemungkinan untuk kedepannya bisa menjadi bahan evaluasi dari tim PPG. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, mungkin Kak Rizka bisa menjawab, Kak. Untuk pengabdian 2 tahun, sejauh yang informasi yang saya terima saat ini itu langsung. Jadi habis kita PPG, kita menyelesaikan studi itu langsung ke pengabdian selama 2 tahun ini. Jadi ibaratnya kita tuh sekarang kayak sekolah dinas itu loh, kayak anak STAN, anak STIS gitu, habis pendidikan selesai langsung dapat penempatan di mana selama waktu yang ditentukan kayak gitu. Kalau untuk bisa ditunda atau enggak, jujur belum tahu nanti mekanismenya seperti apa, tapi setahu saya itu nggak bisa langsung, waktunya langsung 2 tahun setelah kita selesai PPG. Oke, baik, terima kasih Kak Rizka. Jadi seperti itu ya Mas. Jadi setelah PPG project selesai, sekolahnya selesai, kita langsung penempatan. Itu kalau dari kebijakan yang saat ini ada. Kita nggak tahu nih kebijakan yang akan datang seperti apa. Apakah kita boleh banding lagi seperti misalkan penempatan FPTK kemarin atau seperti apa. Tapi dengan fakta integritas yang ada ya, setelah kita sekolah, kita harus siap ditempatkan di sekolah-sekolah yang memang membutuhkan, sekolah-sekolah negeri yang memang membutuhkan guru-guru. Gitu Mas Fadla, apakah sudah terjawab semua atau masih ada sesuatu yang terganjal? Iya, sudah Kak. Terima kasih Kak atas jawabannya. Cuman boleh saya menanggapi sedikit? Iya, monggo. Ya baik, saya mau menanggapi sedikit Kak terkait apa yang disampaikan Kak Faiz tadi. Tadi kan disampaikan bahwasanya kalau misalnya selama kita mengerjakan tes itu kan ada gangguan-gangguan yang mungkin disebabkan oleh panitia. Nah, ketika ada terjadinya gangguan-gangguan seperti itu, tidak menutup kemungkinan kalau sudah sering terjadi kan, apakah itu tidak mengaruhi menit kita dalam mengerjakan tes. Nah, kalau misalnya menit dalam pengerjaan tesnya kita itu
habis sebelum kita menyelesaikan tesnya kita, karena disebabkan oleh kesalahan teknis tadi mungkin dari panitia, kira-kira bagaimana itu Kak? Siapa yang mau bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan seperti itu? Terima kasih Kak. Oke, baik Kak Fadli ya. Izin menjawab juga. Jadi untuk kesalahan-kesalahan atau kesalahan teknis yang terjadi, itu kita bisa banding dengan nalar kita. Misalnya, waktu itu walaupun saya 10 kali mengalami gangguan, dan sempat keteteran di bagian numerasi, karena yang lain udah ngerjain, saya belum ngerjain. Cuma waktu itu, ya itu, yang saya kerjakan, yang bagian numerasi kan tes terakhir tuh. Sebisa saya ngerjain 10, 5-nya ngasal. Nah, jadi ketika dirasa gangguan itu misalkan sangat-sangat menghabiskan waktu dari peserta, itu kita bisa melaporkan ke tim panitia dan tim IT. Nanti pasti akan ada ada tanggapan dari mereka. Pasti juga mereka bertanggung jawab lah. Jadi tenang saja untuk gangguan-gangguan yang misalkan emang benar-benar merasa kita tidak nyaman. Misal kita gangguan selama 30 menit lah, itu kan sangat-sangat mengambil waktu kita kan. Kalau saya kan semenit 2 menit nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau udah 30 menit ke atas itu benar-benar sangat mengambil waktu kita. Itu kita bisa melaporkan dan kita bisa mengajukan tes ulang, dikarenakan tes substansi ini kan untuk tesnya kan nggak sehari langsung semuanya ya. Jadi beberapa hari dibagi-bagi seperti itu. Bagaimana Kak Fadlan? Menambahkan ya, monggo. Izin menambahkan sedikit. Jadi dulu internetnya tidak connect. Nah di situ waktu atau menit yang di soal saya itu akan tetap berjalan atau berhenti ketika saya tiba-tiba logout. Nah dari teknisinya bilang enggak, itu waktunya tetap, jadi waktunya tidak berkurang di ketika misalkan trouble-nya di menit 59 gitu ya. Ketika nanti kita login lagi, nah waktunya tetap masih 59 menit, tidak menjadi mungkin 57 menit, 56 menit gitu, tidak. Jadi tetap menitannya. Cuma itu tadi mungkin karena kita ada trouble, yang lain tidak. Nah, yang lain sudah selesai, kita masih belum selesai mengerjakan. Nah, dari situ biasanya panitia memiliki toleransi waktu. Nah, di situ mungkin bisa dikomunikasikan ke panitianya. Tadi saya ada trouble nih, Pak. Jadi belum selesai. Nah, nanti biasanya juga dimaklumi begitu. Baik, Mbak Kakilia, tadi tambahannya jadi gini. Di kasus yang ada di wilayah Kakilia itu ada juga yang mengalami trouble dan bertanya juga nih ke tim panitia apakah atau tim panitia mengabari. Jadi untuk yang trouble itu ketika kita logout, untuk waktu kita itu tidak akan berkurang ya Kak? Iya betul Mas, informasi yang saya terima seperti itu. Tapi pas saya cek juga betul seperti itu. Oke, baik. Untuk waktu pengerjaan tidak akan berkurang. Cuma waktu selesai pengerjaannya pasti kita beda dari yang lain. Tapi ya ini kembali lagi harus dikomunikasikan kepada tim panitia maupun tim IT yang ada di sana, enaknya bagaimana. Ya kunci utama ya komunikasi. Tentunya ketika kita ada hal-hal seperti itu, panitia juga dan tim IT-nya akan memaklumi kita. Jadi komunikasi. Seperti itu Mas Fadlan. Oke, baik, mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup kegiatan diskusi asik sampai kita pada malam hari ini. Baik, mungkin udah cukup ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oleh karena itu kita sudah melaksanakan diskusi santai pada hari ini mengenai PPG Prajab. Harapannya apa-apa yang sudah kita bahas dan kita kaji di diskusi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya.
dan semangat untuk para peserta PPG Prajab tahun 2022 gelombang 2. Kami tunggu di LPTK kalian masing-masing. Dan semangat juga bagi para peserta yang ingin mendaftarkan mungkin tahun 2023 jika diadakan. Jadi hanya itu yang bisa kita sampaikan melalui PPG Prajab itu apa, terus tesnya tadi ada 3 macam ya, tes administrasi, tes substansi, dan tes wawancara. Tes administrasi yang penting ada selinier dengan jurusan yang akan kita daftar. Habis itu untuk data pribadi juga harus benar-benar diperhatikan pengisiannya. Tes substansi juga tadi ada tes kebidangan, tes literasi, tes numerasi. Terus untuk wawancara pada gelombang 1 hanya ditanyakan terkait diri pribadi ya, tidak ada micro teaching. Dan untuk penempatan itu sesuai dengan domisili yang kita isi. Ya mungkin itu dari saya ucapkan terima kasih kepada Kak Hilya, Kak Rizka, dan Kak Sania karena telah berbagi pengalamannya ya di diskusi kita pada hari ini. Sekian dari saya, dan setelah saya tutup kita foto bersama dulu ya. Mungkin dan diharapkan buka kameranya di on kan. Oke. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua bisa meng-on-kan kamera. Oke, baik, bentar. Gimana Kak Ferry? Sudah kamera sudah? Belum ya? Sudah. Lanjut ke slide kedua. Oke, sudah Pak Is. Terima kasih semuanya. Aku nggak mau. Oke, baik. Itu ya teman-teman. Mungkin apabila ada kegiatan lain bisa meninggalkan forum. Apakah kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya bisa tanyakan saja di grup. Nanti kita juga akan memberikan informasi terkini ya mengenai PPG. Mungkin nanti ada channel YouTube atau ada modul-modul pembelajaran yang bisa kita berikan di grup WhatsApp kita nanti. Oke, selamat malam teman-teman dan terima kasih banyak. Terima kasih Kak Is, Kak Hilya, dan Kak Rizka. Selamat malam. Thank you Pak Is dan semuanya. Kak Ferry. Terima kasih. Halo Sania, gimana kabarnya? Baik. Ada Feby juga loh di sini. Oh iya, mana Feby? Ya, halo San, nggak mau. Nggak mau dia katanya nggak mau tampil. Samping gua ada sobat bak. Sania, Mbak Rizka. Gimana? Samping gua ada Widak dok. Ada apa? Ada Jangkung, Gong. Oh Jangkung, mana? Loh, kamu di mana, Is? Di Semarang. Loh, ini Jangkung. Bohong ini Faiz. Enggak, orang Jangkung aja udah live. Ih, beneran Jangkung. Wih, reuni. Jangkung itu rumahnya Bogor ya? Enggak. Lah kamu di mana, Is? Di Jangkung Pak Is ini Rantau. emang Apa gimana? keliling dunia. Oh, ya. Ada ini juga Izal. Zal. Oh iya, Ki Izal. Zal, Izal tunjukkan wajahmu. Izal Widakdo mana? Izal, where is you? Please, Mana si Izal? cam on. Izal. Video. Kapan main Jogja lagi?
Lo tau dipindaku tau pelanggaran. Loh, kok gak sih di on cam lo? Mbak Isti. Seru Pak. Dengan waktu dipindaku. Enggak Pak, udah enggak Pak. Baleni. Iya kan besok ujian formatif kok. Dapatku hari Selasa. Makanya aku tanya pagi. Di UNES juga tesku. Tes formatif. Gimana Mas Is? Itu di mana? Kok bisa ada jantung tuh? Gedung itu apa? Center. Digital Center. Center. UTC ya? Dapat sesi berapa, Zal? Aku sesi 1, tapi hari Selasa. Oh. Di mana di UTC ya? Enggak, Di itu Digital di apa? Center. Yang gedung baru itu loh dekat PKM. PKM. Center gedung baru itu, lantai 4 situ. Oh, semangat Izal. Sukses. Paling antu ya yang jaga tuh. Ada yang mendukungmu nih di belakangku. Kemarin tuh ya Zal, di Rengga. Ditunggu ke Jogjanya Kemarin biar tuh aku si roasting Rengga lagi. Itu yang Punya dong pelanggaran Pak Is. Kok aku sih Zul? Aku gak melu-melu loh ya. Aku rak melu-melu. Pak Is Menang aku. Mbak Rizka udah di UNES Pak, Mbak? Belum pulang lagi nih. Oh, Jadi, pulang lagi. Weekend kan. Saya Kemarin ngajar di mana, Mbak? Ngajar di mana? Aku 2 tahun ini belum ngajar paling ngelesi aja. Oh, ngelesin. Kalau di sekolah belum. Semangat semuanya. Kak Ferry itu recording gimana ya? Bikin disco kan punya. Iya, nanti kalau udah live ini kok apa? Ke aku bisa. Nanti tak download.